Hai, nama saya Nimiswara Nalaki Narajin. Okey, saya punya course adalah Information Technology. Okey, hari ini saya buat tentang tugasan 2 IP Security Network, Security Application. Okey, pertama adalah definisi IP Security Network, Security Application. Pertama adalah keselamatan rangkaian menunjuk kepada langkah-langkah dan teknologi yang digunakan untuk melindungi integriti, kerahsiaan dan kesederhanian data dalam suatu rangkaian komputer atau sistem komunikasi. Kedua adalah aplikasi keselamatan rangkaian. Keselamatan IP merangkumi prinsip atau aplikasi yang direka untuk meningkatkan keselamatan dalam konteks ini. Ini mungkin termaksud perincian firewall, perincian antivirus, perincian pengurusan identiti atau perincian rangkaian persendirian maya, iaitu VPN untuk menjaga. Ketiga adalah kriptografsi. Sesuatu data iaitu plain text yang melalui proses segregation akan diubah menjadi bentuk yang tidak direti, ciphertext, sebelum dihantar kepada penerima. Keempat adalah hanya pihak yang berhak sahaja yang dapat melakukan proses penyaluran, iaitu mengubah kembali ke ciphertext menjadi plain text menggunakan suatu kunci rahsia. Plain text tidak boleh dinyasuli oleh pihak yang tidak berhak tanpa kunci rahsia tersebut. Akhirnya IP security, iaitu singkatannya iaitu IP security adalah protokol yang digunakan untuk menyokong pengantaran antara paket pada lapis IP dengan cara yang selamat. Okey, yang itulah gambaran. Pertama adalah plain text, pergi ke implementation. Lepas tu atas tu adalah ciphertext, iaitu bagi password ke atau nama ke, yang tu secret lah. Lepas tu dia pergi bawah, yang tu secret key untuk nak buka. So application, lepas tu pergi yang pengantar. So itulah yang proses tu saya menunjukkan dalam gambar. Kedua adalah ciri-ciri IP security network, security application. Okay. Konfigurasi IP security menggunakan enkapsulasi data, dekapsulasi untuk menjamin konflik data sehingga data tidak akan terbuka untuk pihak yang tidak berhak. Interaktif IP security menggunakan kod verifikasi person, iaitu HMAC, untuk menjamin interaksi data sehingga data tidak akan mengubah selama proses transformasi. Ketiga adalah autentikasi. IPsec menggunakan verification identiti pemilik dan penerima data untuk menjamin autentikasi sehingga hanya orang yang berhak akan mendapatkan akses ke data tersebut. Okey, seterusnya adalah control access. IPsec menggunakan politik keamanan untuk menentukan apa trafik diizinkan atau ditolak berdasarkan kriteria seperti alamat sumber dan tujuan protokol dan port. Akhirnya adalah manajemen kunci. IPsec menggunakan protokol menenjaman kunci seperti internet key access, iaitu IKE, untuk menghasilkan data, mendistribusi kunci, menggabungkan secara aman antara peringkat.
Ketiga adalah fungsi IP Security Network, Security Application. Yang ini adalah menggelongan dan pemantuan video. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan dan mengelola kamera IP, rekod video IP, iaitu NVR, dan perisian video manajemen BMS dari satu tempat. Pengguna dapat melihat video dalam waktu real time, melihat video yang sudah disimpan dan mencari video tertentu. Seterusnya adalah konfigurasi dan pengatur. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan pengatur kamera IP atau IP, NVR dan BMS. Pengguna dapat menentukan kualitas gambar, resolusi dan lokasi kamera. Pemantuan jaringan aplikasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem pemantuan jarak seperti firewall, VPN dan sistem dedikasi institusi IDS. Pengguna dapat mengatur akses jaringan dan melindungi jaringan dari ancaman cyber dan institusi. Akhirnya adalah pemantuan keamanan data. Aplikasi memungkinkan pengguna data menjalankan sistem pemantuan keamanan data seperti sistem backup data dan sistem menghapuskan data. Pengguna dapat menentukan lokasi menyimpan data dan cara menghapuskannya. Keempat adalah kebaikan IP Security Network, Security Application. Melindungkan terhadap ancaman cyber. Aplikasi keamanan IP dan keamanan rangkaian pemantuan melindungi sistem data dari berbagai ancaman siber, termasuk virus, malware, serangan penggondaman dan serang cyber lainnya. Kedua adalah kerahsiaan data melalui enkripsi dan teknologi keamanan lainnya. Keamanan IP membantu menjaga kerahsiaan data yang dikirimkan melalui jaringan. Ini sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dan peribadi. Ketiga adalah integrasi data. Keamanan IP membantu memastikan integrasi data dengan mencegah berubah atau modifikasi data selama transmisikan melalui jaringan. Keempat adalah ketersediaan sistem. Dengan mengidentifikasi dan mencegah serang, aplikasi keamanan IP dan keamanan rangkaian berkontribusi dalam pada menjaga kesediaan sistem. Ini penting agar layanan dan operasional jaringan tetap berjalan dengan lancar. Akhirnya adalah kekurangan IP Security Network, Security Application. Overhead. Pengguna IPsec menambah overhead pada setiap paket data yang dapat meningkatkan penggunaan bandwidth dan mengurangi kinerja jaringan. Kedua adalah kelebihan konfigurasi IPsec dapat menjadi kompleks terutama dalam konfigurasi VPN yang memerlukan serang berubah dan pada dilakukan dengan baik untuk menjamin kesamaan data. Interoperabilitas. Belum semua perangkat dalam aplikasi mendukung IPsec secara lengkap
sehingga dan ada risiko bahawa kompli kompetitivitas antara peringkat dalam aplikasi tidak dapat dijamin. Keempat adalah kecepatan. Pengguna IPsec dapat meningkatkan latensi dan mengurangi kecepatan jaringan, terutama dalam konfigurasi VPN yang melakukan enkripsi dan dekripsi data. Menajam kunci dalam IPsec dapat menjadi kompleks dan memerlukan serang berubah, terutama komplikasi VPN yang melakukan rekanya secara berkala untuk menejam kesamaan data. Itu saja daripada saya. So, sekian, terima kasih.